Hai, sebelumnya gue menerima banyak request dari kalian untuk mengerjakan pembahasan teori tentang Hololive Error. Berhubung game yang sudah rilis, kali ini gue akan membahas lagi teori yang gue temukan untuk Hololive Error Part 2. Sebelum video ini dimulai, gue ingin menekankan beberapa hal yang patut untuk diingat. Pertama, semua yang gue katakan bukanlah 100% fakta, melainkan adalah argumen dan pendapat yang gue tahu tentang teori ini. Kedua, video ini akan penuh dengan bahasa Indonesia, tapi untuk bahasa Inggris akan ada subtitle pada video ini. Jadi mohon maaf jika ada translasi yang salah. Yang ketiga, semua material yang ada di video ini dimiliki oleh Cover Corporation. Semua material berasal dari website dan video YouTube. Link ada di deskripsi. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Hololive Error sendiri sudah dirilis pada 7 Januari 2022. Namun, perlu untuk diketahui bahwa perilisan sekarang masih berupa demo dan akan ada kelanjutannya di masa yang akan datang. Selain itu, game sendiri masih full menggunakan bahasa Jepang dan masih belum memiliki sub-official bahasa Inggris. Oleh karena itu, shoutout dan kredit gue berikan untuk translator dari Discord Kenzoku dan Hoshiami's Discord. Dengan bantuannya, kita dapat memahami beberapa not dan catatan di dalam game dalam bahasa Inggris. Untuk memulai teori ini, gue akan mulai membahas dari gameplay dari Hololive Error ini terlebih dahulu. Saat memainkan game, kita akan berinteraksi dengan berbagai catatan atau buku yang nantinya akan menjadi petunjuk kita ke depannya. Pertama, kita akan melihat bagaimana isi dari kelas ini. Dapat kita lihat, ada 30 meja di tiap kelasnya. Kemudian, semua jam yang ada di kelas berhenti di jam 10.10. Dari dua hal ini, gue mencoba melakukan sebuah riset, dan gue menemukan dua referensi yang mungkin berkaitan dengan hal ini. Untuk masalah 30 kursi, ini kemungkinan ada kaitan dengan PV teaser Hololive Error, di mana di awal menampilkan anggota-anggota Hololive secara berurutan. Namun, di sini keanehan terjadi. Jika kita hitung secara seksama, maka kita akan mendapatkan 30 talent secara pas. Namun, bagaimana dengan Polka dan Botan? Kenapa mereka tidak ada di list Gen 5? Kemudian, kenapa Suisei ada di barisan Gen 4, bukan di barisan Gen 0 di awal seperti ASCII? Kemudian, untuk masalah jam 10.10, ada kemungkinan ini berkaitan dengan home screen video di mana jam yang di sana berjalan secara mundur. Namun tidak pernah sampai pada jam 10.10. Semua berubah semenjak jam 10.25. Setelah itu, jam 10.10 ini juga ditunjukkan pada setiap episode yang diupload video YouTube Hololive. Apa yang terjadi di antara jam 10.10 sampai 10.25? Apa yang terjadi selama 15 menit tersebut? Next, pada bagian lorong pintu terkunci, kita dapat melihat ada bayangan Sora menggunakan baju era klasik yang menghilang dari dalam kelas. Namun, jika kita mendekat ke kaca pintu, kita akan melihat jejak-jejak tangan yang tiba-tiba muncul di kaca pintu. Sebelumnya, sekali lagi gue kredit untuk teman gue Ngeng atas data file game yang dia ekstrak. Dari data file ini, gue bisa mendapatkan banyak informasi-informasi tersembunyi yang ada di dalam game. Dari data tersebut, kita dapat melihat ada 3 jenis jejak tangan, yaitu tangan kanan, tangan kiri, dan tangan yang sedang tertarik. Kemudian, ketika kita masuk ke lorong ketiga, kita akan melihat bayangan dari siswi yang tertawa kemudian menghilang, dan tiba-tiba lorong keempat terbuka. Saat ingin masuk ke lorong kelima, pintu tiba-tiba tertutup, dan ada sebuah pintu kelas terbuka. Ketika kita dekati, kita akan di jumpscare Sora dan harus kabur ke arah pintu dan tiba-tiba kita akan terjatuh ke dalam lubang. Untuk sekarang, gue akan sebut dengan masa modern sebagai era Heisei dan masa lalu sebagai era Showa, karena ini akan berguna ke depannya nanti. Kemudian, setelah kita terbangun, kita akan menjelajahi beberapa ruangan kelas dan menemukan beberapa catatan buku. Ini nanti akan dijelaskan setelah sampai di akhir. Selanjutnya, kita dapat melihat dua hal menarik, yaitu di dalam kelas ada Suisei dan Botan yang sedang berhadapan satu sama lain, dan yang kedua adalah satu kelas penuh tiba-tiba melihat kita dan suara lampu pecah dan mereka menghilang dari kelas. Kemudian, saat kita memasuki salah satu ruangan, terdapat sebuah vas di atas meja. Ketika kita interact dengan meja tersebut, maka vas tersebut akan pecah dan menjatuhkan bunga higanbana. Apa kalian ingat kita pernah membahas bunga higanbana di video sebelumnya? Ya, bunga itu ada di bawah kaki Sora setelah kita melihat transisi dari kertas. Hal ini juga hampir sama setelah kita melihat vas hancur dan ada bunga higanbana, Sora tiba-tiba muncul dekat pintu dan menghilang ketika kita mendekatinya. Apakah bunga ini benar-benar berkaitan dengan Sora?
Kemudian, semakin lama kita maju, maka semakin aneh bentuk lorong. Semua mulai hancur berantakan, asap berada di mana-mana. Kemudian, pada saat sampai di ujung lorong, kita akan bertemu Sora lagi, dan Sora berkata untuk pulang ke rumah. Di kelas selanjutnya, kita akan melakukan 4 kanvas kosong. 2 kanvas sudah koyak setengah, dan 2 kanvas berdiri dengan sempurna. Setelah kita interact dengan kanvas tersebut, tiba-tiba semua berubah jadi merah. Gambar di kanvas yang awal kosong, berubah menjadi gambar menyeramkan. Kemudian lampu di ruangan berubah menjadi merah darah. Kemudian, saat kita untuk mencoba melanjutkan, lagi-lagi Sora menghalangi dan menyuruh kita untuk pulang. Kita menolak ajakan Sora, tiba-tiba dikejar oleh Sora. Saat kabur, semua akan berubah jadi merah darah, dan kita harus melewati beberapa puzzle dan labirin. Pada pengejaran ini, akan ada 2 rute ending. Ending di mana kita akan tertangkap, dan yang ending di mana kita berhasil kabur dari Sora. Jika kita tertangkap oleh Sora, maka kita akan diangkat, kemudian dijatuhkan oleh Sora ke dalam tanah, kemudian kita akan kembali ke main menu. Tetapi, jika kita berhasil kabur, kita akan kembali ke era Heisei di mana kita juga akan dibantu oleh Sora. Setelah sampai di ujung lorong, kita akan berkata kepada Sora bahwa kita akan lari lagi, dan game berakhir. Kemudian, game akan memberikan pesan to be continued. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, ada informasi yang perlu kalian lebih ketahui terlebih dahulu. Sebelum Hololive Error rilis, Hololive mengupload 6 video singkat dengan 2 seri berbeda di halaman YouTube-nya, yaitu seri Heisei dan seri Showa. Di video tersebut, kita diperkenalkan dengan beberapa karakter yang ada di dalam game, seperti Nene yang menjadi Suzune, Akirose yang menjadi Saki, Fubuki yang menjadi Inari, Lami yang menjadi Toka, dan Matsuri yang menjadi Hanabi. Kemudian, di seri yang lain atau di seri Showa, ada Sora yang menjadi Shino, Suisei yang menjadi Nanase, Noel yang menjadi Yae, Miko yang menjadi Sakura, Polka yang menjadi Honoka, dan Botan yang menjadi Shina. Pada 3 video pertama, kalian akan berperan menjadi salah satu siswa pindahan dan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di kelas. Kemudian, pada episode ketiga, video akan terlihat glitch dan tiba-tiba muncul Sora. Kemudian, hal aneh terjadi dalam kelas dan video selesai. Dan di 3 video terakhir atau di era Showa, kita akan melihat seri yang berbeda dari 3 video pertama, namun masih menggunakan konsep yang sama. Kita akan berbincang-bincang dengan orang yang ada di dalam kelas, dan pada akhir video ketiga akan terjadi sedikit glitch, namun tidak terjadi apa-apa di dalam kelas. Kemudian seri video berakhir. Nah, setelah mengetahui dasar informasi yang kita gunakan, sekarang kita akan menganalisis hubungan antara 6 video dan juga gameplaynya. Pertama, kita membahas dari era Showa. Ini dikarenakan 3 video pertama atau video era Heisei banyak menyebut hal-hal yang ada di era Showa. Nah, pada video pertama era Showa, kita akan diperlihatkan sedang berbincang-bincang dengan Shino dan Nanase. Namun, pada setiap video ini, orang yang berbicara di depan kita adalah 90% distraction untuk menutupi informasi atau hint yang berhubungan dengan misteri Hololive Error. Jika kita mengaktifkan caption official dari Hololive, maka akan ada 3 pilihan percakapan yang muncul. Untuk video pertama, akan ada percakapan antara Shino dan Nanase, Sakura dan Honoka, dan Shina dengan Yae. Dari percakapan Sakura dan Honoka, secara singkat dapat dijelaskan bahwa Sakura banyak membaca buku untuk membuat sebuah jimat. Kemudian, Honoka menghampiri Sakura dan berbincang-bincang dengannya. Kemudian, Sakura bertanya kepada Honoka apabila ia suka dengan cerita-cerita aneh, dan Honoka ternyata menyukainya. Kemudian, diperlihatkan bahwa Sakura berbisik-bisik dengan Honoka dan berbincang mereka selesai. Selanjutnya, ada percakapan antara Yae dan Shina. Secara singkat, Yae awalnya memanggil Shina karena ingin membicarakan sesuatu. Ternyata setelah diperhatikan, tubuh Shina ada yang terluka. Setelah Yae bertanya, Shina menjawab bahwa itu karena ia usai berkelahi dengan seseorang dari sekolah lain. Setelah keluar dari topik perkelahian, Yae bertanya kepada Shina apabila Nanase terlihat berubah. Yae sadar akan perubahan tersebut karena dijelaskan bahwa Yae sendiri adalah sahabat sejak kecilnya Nanase. Kemudian dijelaskan juga bahwa siswa dari kelas lain mulai terlihat absen dan tidak kunjung hadir di dalam kelas. Dari hasil laporan, tertulis bahwa mereka itu sakit. Namun, dari sebagian saksi, mereka terlihat terakhir kali bersama Nanase. Setelah itu, Yae berbisik kepada Shina terkait dengan sifat Nanase. Setelah itu, perbincangan mereka selesai. Nah, kita kembali lagi ke catatan rumor yang kita temukan di dalam gameplay di era Showa. Di sini akan ada terlihat 5 catatan rumor. Dan jika kita bandingkan dengan informasi yang kita dapatkan dari percakapan antara Yae dan Shina, maka nomor 4 masuk akal. Namun, siapa yang menulis nomor tersebut? Kemungkinan besar itu adalah Yae atau Polka. Kenapa? Karena jika kita pahami dari video tersebut, orang yang pertama kali diberitahu bahwa Shina usai berkelahi adalah Yae. Namun, orang yang suka mendengar rumor-rumor aneh di sekolah adalah Honoka. Tapi dari sudut pandang gue sendiri, gue lebih percaya bahwa Yae lah yang menulis hal tersebut.
Kemudian, jika kita perhatikan percakapan antara Honoka dan Sakura, kita dapat melihat bahwa Sakura memberikan sebuah cerita kepada Honoka. Ada kemungkinan besar informasi ini berhubungan dengan catatan rumor nomor 1, di mana dikatakan ada hantu gadis merah yang tergambar di ruangan persiapan seni saat tengah malam. Kemungkinan besar orang yang menulis rumor ini adalah Honoka atau Sakura. Namun dari sudut pandang gue sendiri, gue lebih percaya kepada Honoka yang menulis rumor tersebut. Selanjutnya, kita akan mengumpulkan informasi dari video kedua di era Showa. Sama seperti sebelumnya, perbincangan di depan kita 90% adalah distraction, dan ada beberapa informasi tersembunyi di percakapan lain. Pada video kedua era Showa ini, ada 3 percakapan, yaitu percakapan Yae dan Sakura, Shina dan Shino, dan Nanase dengan Honoka. Pertama, kita akan membahas percakapan antara Shina dan Shino. Di awal percakapan, Shino berterima kasih kepada Shina karena membantu menemukan kotak pensil Shino yang hilang. Kemudian, Shina juga memberikan pesan kepada Shino untuk menjauhi anak itu ketika berada di sekolah sambil melihat ke arah kita. Ini karena Shina yakin bahwa berteman dengan murid populer hanya akan membawa benci dan dengki. Kemudian percakapan berakhir. Selanjutnya, ada percakapan antara Honoka dan Nanase. Secara singkat, Honoka mendatangi Nanase yang berdiri di belakang sendirian. Dari percakapan ini, kita dapat menginformasi bahwa sekolah Aogami merupakan sekolah milik keluarga Nanase. Di sini, Honoka bertanya-tanya seputar sejarah sekolah. Apakah ada sesuatu di tanah ini sebelum dibangun sekolah atau tidak? Namun, Nanase mengatakan bahwa tidak ada hal aneh seperti itu. Kemudian, Honoka menjelaskan bahwa dia bertanya hal-hal tersebut karena ia ingin menginvestigasi rumor tentang hantu yang ada di ruangan persiapan seni. Dari sini juga diterangkan bahwa Honoka mendapat informasi ini dari Sakura. Ini mereferensikan dari video yang pertama. Kemudian, Honoka juga berkata kepada Nanase bahwa ia akan mencoba mendatangi ruangan tersebut di tengah malam. Kemudian percakapan berakhir. Dari percakapan di atas, kita dapat mengonfirmasi beberapa hal. Pertama, percakapan antara Nanase dan Honoka. Ini mengonfirmasi bahwa hal yang dibisikkan Sakura kepada Honoka adalah tentang rumor adanya hantu di ruangan persiapan seni. Kedua, ini mengonfirmasi bahwa Suisei merupakan anak dari pemilik sekolah Aogami. Ketiga, Honoka berencana ingin mengunjungi ruangan tersebut di tengah malam hari. Jika kita hubungkan dengan catatan rumor yang ditemukan, ini akan memperkuat bukti bahwa rumor satu berasal dari Honoka. Kemudian, kita beralih ke percakapan antara Shino dan Shina. Pada percakapan ini, kita mendapatkan informasi bahwa Shina was-was dengan anak itu. Ketika Shina menyebutkan kata tersebut, pandangannya melihat ke arah kita, di mana secara kebetulan, Nanase tepat berada di belakang kita. Jika kita kaitkan dengan video pertama, maka anak yang dimaksud Shina seharusnya adalah Nanase, karena Shina mendengar rumor-rumor aneh tentang Nanase dari Yae. Nah, sebelum kita pindah ke video terakhir, mari kita dengar dulu percakapan antara Sakura dan Yae. Dijelaskan bahwa Yae menegur Sakura karena bolos menghadiri kelas PE atau olahraga. Setelah ditanya, ternyata Sakura sembunyi di ruangan persiapan seni. Yae pun kaget dan bertanya kepada Sakura bagaimana dia bisa berani sendirian di ruangan tersebut. Nah, di sini terjadi hal aneh, di mana Sakura terlihat sama sekali tidak mengetahui apapun terkait ruangan tersebut. Padahal, Honoka sendiri yang menegaskan bahwa ia mengetahui rumor tentang ruangan tersebut dari Sakura. Dari hal tersebut, kita dapat menduga dua hal, yaitu antara Honoka yang pembohong atau Sakura yang pembohong. Namun, jika kita kaitkan dari catatan artikel yang ada tersebar di dalam game, kita akan mendapatkan sebuah artikel yang bertuliskan bahwa terdapat anak-anak yang memang bukan berasal dari dunia ini. Dikatakan mereka adalah monster yang berubah menjadi anak-anak untuk menculik siswa yang ada di sekolah Aogami. Di sini gue muncul pertanyaan, apakah di sini memang Sakura yang sama? Atau apakah di sini memang Honoka yang sama jika kita bandingkan dengan episode sebelumnya? Nah, kemudian kita akan lanjut pada video terakhir di era Showa. Kita akan mendengar 3 percakapan. Yang pertama antara Honoka dan Shina. Yang kedua antara Sakura dan Shino. Dan yang terakhir antara Yae dan Nanase. Pertama, kita akan memperhatikan percakapan antara Shina dan Honoka. Dijelaskan bahwa mereka berencana akan datang ke ruangan persiapan seni pada tengah malam nanti. Honoka berencana untuk bersembunyi di ruangan tersebut sampai tengah malam. Shina yang awalnya tertarik merasa tidak yakin dengan rencana Honoka dan mengurungkan niatnya. Shina yang hanya bisa berharap bahwa Honoka tidak tertangkap oleh staf janitor. Kemudian percakapan selanjutnya itu adalah antara Shino dan Sakura. Diawali dengan Shino menghadap ke jendela, kemudian Sakura mendatanginya. Sakura bertanya kepada Shino apa yang terjadi, tapi Shino menjawab tidak ada apa-apa.
Kemudian, Sakura kembali bertanya kepada Shino apakah Shino merasa ada sesuatu yang janggal. Di sini, kita juga akan mendapatkan informasi bahwa Sakura adalah anak dari keluarga yang menjalankan kuil di kota Aogami. Tiba-tiba Sora berkata bahwa berarti itu tidak ada hubungannya. Sakura kembali bertanya, maksudnya berhubungan dengan apa? Tetapi kemudian Shino mengelak dan hanya berkata setidaknya itu tidak berhubungan dengan roh atau hal-hal yang kamu pikirkan. Sakura kemudian semakin penasaran, tetapi Shino terus mengelak dan akhirnya beralasan bahaya yang ia takuti hanyalah semacam bad luck atau ketidakberuntungan. Kemudian Sakura menawarkan untuk memberikan jimat keberuntungan kepada Shino. Terakhir, percakapan antara Yae dan Nanase. Percakapan diawali dengan Yae yang dimarahi oleh Nanase karena berbicara dengan Sakura. Kemudian, Yae beralasan itu karena ia bertanggung jawab untuk kelas PE. Namun, Nanase kembali membentak Yae dan mengancam apakah Yae itu adalah temannya atau tidak. Yae yang bingung kemudian tiba-tiba curiga kepada Nanase. Yae memberanikan diri untuk bertanya kepada Nanase apakah Nanase beneran Nanase yang ia kenal. Nanase tetap membantah perkataan Yae bahwa dia berubah, dan malah balik menyerang Yae dengan kecurigaan bahwa Yae akan mencuri mereka dari Nanase. Namun Yae yang bingung bertanya kepada Nanase, apa maksudmu? Kemudian Nanase mulai berpikir bahwa banyak pengganggu di sekitar dia, dan dia berniat untuk mengusir yang lain. Tiba-tiba dunia terlihat seperti error dan glitch, tapi semua berhenti ketika Yae berusaha menyadarkan Nanase. Tiba-tiba sifat Nanase berubah, ia kelihatan pucat dan bingung. Kemudian Yae menyarankan untuk pergi ke UKS, dan percakapan berakhir. Dari ketiga percakapan di atas, banyak hal krusial yang dapat kita ambil. Dari percakapan Shina dan Honoka, dapat diketahui bahwa Honoka akan nekat bersembunyi di ruangan persiapan seni. Perkataan ini sesuai dengan catatan rumor nomor 3. But if I lock myself in the art preparation room at midnight, maybe I can get something good as my painting material. Ada kemungkinan besar bahwa kanvas berdarah itu adalah Honoka yang menjadi korban. Teori ini diperkuat melalui satu hal. Apakah kalian ingat saat kanvas berubah menjadi gambar berdarah, lampu yang ada di ruangan juga berubah menjadi merah darah? Kemudian, jika kita pergi ke website Hololive Error, kemudian kita pergi ke profil Honoka, jika kita tunggu beberapa saat, maka background Honoka yang awalnya biasa berubah menjadi merah darah. Jika teori ini benar terjadi, artinya semua hal-hal aneh akan mulai terjadi kembali setelah episode 3 era Showa ini. Lalu bagaimana dengan Shina? Bagaimana dengan nasibnya? Apakah ingat, di dalam game ada sebuah lorong di mana kita dapat melihat Shina dan Nanase berdua berhadapan di kelas yang kosong. Ada kemungkinan Shina sedang menginterogasi Nanase terhadap Honoka yang menghilang. Ingat, semua yang terjadi dalam kelas merupakan sebuah flashback atau gambaran yang sudah terjadi. Ada kemungkinan besar ini adalah sebuah hint di mana perseteruan antara Shina dan Nanase terjadi. Teori ini diperkuat lagi dari percakapan antara Yae dan Nanase. Nanase tiba-tiba berkata akan menyingkirkan semuanya dan tiba-tiba dunia terlihat glitch. Sebenarnya siapa Nanase ini? Kemudian, ini diperkuat lagi dari episode kedua era Showa, di mana Honoka yang secara terang-terangan menjelaskan rencananya kepada Nanase, yang artinya selain Shina yang tahu rencana Honoka, Nanase adalah satu-satunya orang lain yang tahu rencananya. Selain itu, Yae juga sempat bingung dengan sifat Nanase yang berubah. Yae yakin bahwa itu bukanlah Nanase yang biasanya. Hal ini memperkuat sebuah bukti artikel di mana artikel tersebut mengatakan bahwa The Forest of Aogami Town, which is dark even during the day and has a strange atmosphere. It is rumored that during midnight, there are many children wandering deep inside the forest. You must keep yourself away from those children, because they don't belong to this world. Ini juga merupakan salah satu rumusan masalah kita dalam suatu artikel yang berbunyi. Furthermore, there are still some missing point about this accident. That is, the registered student list does not match the missing person list. Pada kalimat terakhir diterangkan bahwa anak-anak yang hilang tidak sesuai dengan anak-anak yang terdaftar di sekolah. Artinya begini, jika kita ilustrasikan terdapat 10 anak di dalam kelas dan mereka hilang. Yang menjadi dasar pencarian hanya ada 8 orang dan 2 orang lainnya merupakan sosok makhluk yang tidak dikenali oleh siapapun. Nah, apakah ingat dengan pembahasan kita di awal di mana hanya terdapat 30 kursi? Ya, gue udah menjelaskan bahwa 30 kursi tersebut bisa jadi diisi oleh orang-orang yang ada di dalam list video teaser. Namun, jika kita perhatikan dengan seksama, di dalam video tersebut tidak ada tertera gambar Honoka dan Shina. Sedangkan di era Showa, tidak jelas bahwa ada Honoka dan Shina. Hal ini menjadikan salah satu artikel tersebut menjadi sebuah bukti bahwa memang ada imposter di antara siswa Aogami.
Lalu siapa di sini yang menjadi impostor? Apakah Nanase yang sifatnya berubah? Atau Honoka dan Shino yang tidak terdaftar di video teaser? Atau tetap Sora atau Shino yang notabene-nya adalah antagonis yang dipersiapkan oleh gamenya? Nah, terkait dengan Shino sendiri yang sudah dinotabenekan oleh game untuk menjadi antagonis, ada beberapa detail kecil yang perlu kamu ketahui. Pada percakapan antara Shino dan Sakura, Shino mengatakan sesuatu yang aneh seperti ini tidak berhubungan dengan sesuatu, dan terus mengelak pertanyaan Sakura. Kemudian, Sakura menawarkan jimat kepada Sora untuk melindunginya dari bad luck. Sakura dapat melakukan hal itu karena juga diketahui bahwa keluarga dia bekerja di sebuah kuil. Baiklah, sekarang kita ingat kata-kata jimat dan kuil. Sekarang kita akan kembali lagi ke dalam game. Jika kalian perhatikan, selama kita dikejar oleh Sora di akhir game, kita akan melewati beberapa lorong yang hancur dan pipa yang secara tiba-tiba muncul. Jika kita perhatikan dengan sesama, terdapat beberapa detail yang perlu kita percayakan. Pertama, pada bagian pipa. Kita harus membuka pipa tersebut yang disegel oleh sebuah jimat. Jimat, ini adalah suatu pemberian dari Sakura kepada Shino. Kemudian, ketika kita pergi ke lorong selanjutnya, kita akan melihat tori atau gerbang merah dan lampu-lampu yang biasanya ada di sebuah kuil. Kuil, tori, semuanya berhubungan dengan Sakura. Apakah Sakura di sini juga termasuk pelaku dalam hal kejadian ini? Apakah Sakura merupakan impostor? Atau memang Sakura lah yang menjadi pelindung dari semua ancaman yang terjadi? Selain itu, jika diperhatikan, walau kita dikejar oleh Shino, kita juga dibantu oleh Shino dalam menyingkirkan obstacle yang menutupi jalan di lorong yang lain. Apa maksud dari pelakuan Shino seperti ini? Kenapa Shino yang awalnya mengejar kita malah membantu? Atau bisa jadi, selama ini ada dua Shino. Gue nggak asal bilang bahwa kemungkinan ada dua Shino. Gue memiliki beberapa bukti yang dapat memperkuat statement adanya dua Shino. Pertama, adanya dua Shino di video main screen. Shino di era Heisei dan Shino di era Showa. Yang kedua, Shino muncul di episode 3 era Heisei. Pada bagian ini, Shino muncul sepersekian detik di era Heisei menggunakan baju modern setelah terjadi glitch dan sebelum terjadi bencana yang menghancurkan kelas di era Heisei. Yang ketiga, adanya sebuah buku terbakar di era Showa yang bertuliskan Now I can be the same as you, I'll be seeing soon, I'm really sorry, Tokino. Ketiga hal tersebut menjadi dasar adanya Shino lain di dunia yang sama. Tapi, sepertinya ada sesuatu yang aneh. Pada bukti nomor 3, di bagian tulisan buku yang terbakar, di mana ditulis I'm really sorry, Tokino. Kita sama-sama mengetahui bahwa nama lengkap Shino adalah Misora Shino. Tetapi kenapa di dalam buku tersebut ada tertulis Tokino? Tokino sendiri adalah salah satu penggalan nama dari Tokino Sora, di mana Tokino Sora adalah cast dari Misora Shino sendiri. Selain itu, jika kita buka data file pada game Hololive Error, kita akan menemukan sebuah data tekstur dengan nama Sora_nail dan Sora_skin. Ada kemungkinan besar bahwa ini adalah penggalan nama dari Misora Shino. Tapi ada kemungkinan juga bahwa Sora yang dimaksud di sini beneran Tokino Sora. Jika kita asumsikan bahwa Tokino Sora dan Misora Shino adalah orang yang berbeda, maka dapat kita tentukan dari salah satu era adalah Tokino Sora dan yang lainnya adalah Misora Shino. Nah, setelah kita membahas 3 episode era Showa, sekarang kita akan pindah ke era Heisei. Di era Heisei, kita akan diperkenalkan dengan 5 karakter utama ditambah 1 karakter misterius. 5 karakter utama tersebut terdiri dari Matsuri yang menjadi Hanabi, Fubuki yang menjadi Inari, Lami yang menjadi Toka, Nene yang menjadi Suzune, Akirose yang menjadi Saki. Kemudian yang terakhir berupa karakter misterius, yaitu Shino atau Sora yang muncul di akhir video ketiga ketika terjadi glitch. Pada video pertama, tentu saja akan dihadapkan dengan percakapan yang berfungsi sebagai distraction dari informasi umum. Jika kita perhatikan pembicaraan Saki dan Toka, kita akan mendapatkan beberapa informasi unik. Yang pertama, Toka lupa bahwa semua orang hadir di acara pelantikan anggota komite di sekolah Aogami. Apa kalian ingat tentang Sakura yang terjadi di era Showa mengalami hal yang sama? Ada banyak ingatan yang seharusnya terjadi, tetapi tidak diingat oleh Sakura sendiri. Salah satunya ketika ia memberikan rumor kepada Honoka. Pada era Heisei ini, Toka lah yang melupakan beberapa hal. Terkait dengan masalah kemiripan di era Showa, kita dapat memperhatikan beberapa hal. Sifat dari Inari merupakan siswa yang pemalu mirip dengan sifat Shino. Sifat dari Matsuri yang sangat aktif dan ribut mirip dengan sifat Honoka. Apakah ini menjadi sebuah hubungan antara era Showa dan era Heisei? Apakah ini menjadi sesuatu yang disebut dengan reinkarnasi? Kemudian, kita masuk ke episode 2 era Heisei. Pada episode ini, akan ada 2 pembicaraan, yaitu antara Matsuri dan Suzune, dan antara Inari dan Toka. Percakapan antara Matsuri dan Suzune berputar pada rencana mereka yang akan hadir di suatu acara festival seperti festival ulang tahun ke-50. Setelah itu percakapan selesai. Nah, bukankah skenario ini terlihat mirip sesuatu?
Ingat dimana gue bilang sifat Matsuri mirip seperti sifat Honoka. Di episode 2 ini, Matsuri merencanakan sebuah kegiatan dengan Suzune, di mana kebetulan juga di episode 2 era Showa, Honoka juga merencanakan sebuah kegiatan kepada Nanase. Apakah ini suatu kebetulan, atau memang sudah disiapkan? Untuk memperkuat statement ini, jika kita melihat biografi Suzune di website official Hololive Error, kita menemukan informasi bahwa Suzune merupakan maskot dari kelas, yang dimana artinya Suzune merupakan salah satu anak yang populer. Nah, jika kita bandingkan dengan perkataan Shina di episode 2 era Showa, Shina mengatakan untuk menjauhi anak populer karena hanya akan bermunculan dengki dan kecemburuan. Artinya, apakah Suzune merupakan inkarnasi dari Nanase karena mereka sama-sama merupakan anak yang populer? Di lain sisi, kita dapat memiliki informasi unik dari percakapan antara Inari dan Toka. Ketika percakapan dimulai, kita langsung mendapatkan sebuah informasi di mana banyak siswa yang mulai absen dan anak-anak dari kelas sebelah mulai hilang tidak ada kabar. Kejadian ini juga mirip dengan hal yang diucapkan oleh Yae kepada Shina bahwa ada banyak anak-anak yang mulai absen dan hilang tanpa ada kabar. Apakah ini menandakan akan terulang kembali tragedi yang sama di era Showa? Kemudian, kita akan masuk ke episode terakhir dari era Heisei. Pada episode ini, suasana mendadak menjadi sedikit kelam. Siswa yang ada di dalam kelas tidak panik dan cemas. Selain itu, pada episode ini, semua percakapan memiliki informasi penting. Percakapan dimulai ketika Suzune dan Toka panik meminta maaf kepada kita karena Suzune memukul punggung kita. Toka menjelaskan bahwa Suzune hanya mencoba untuk meningkatkan skill merayunya dan mencoba SKSD dengan kita, dan tidak ada maksud untuk membuli. Hal ini juga berkaitan dengan percakapan antara Hanabi dan Saki di mana mereka membahas dengan sebuah rumor, di mana dapat diketahui juga bahwa Inari sangat terpukul setelah mendengar rumor tersebut dan berdiri jauh dari yang lain. Lantas, rumor apa sih yang membuat mereka panik? Kita akan kembali lagi membuka catatan reporter dan artikel yang tersebar di dalam game. Salah satu artikel menuliskan bahwa apparently, one day students are just start disappearing, or so I heard. All of the students are scared now. In addition, there is a ghost story at the school that unhappiness will occur when a transfer student arrives. It seems that a transfer student will come to the school for the first time in a few years, and the rumors has kept school abuzz for a while now. Kemudian ada artikel lain yang berbunyi seperti a certain city on top of a mountain, Aogami Town. There are many strange phenomena happen there. Contrary to its innocent name, strange things continue to happen in the town. Among them, Aogami High School seems to have a rumor that unhappiness will occur if you do not entertain the transfer students. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian dari mereka yakin bahwa akan ada hal buruk di kota Aogami jika kita tidak menghibur kepada siswa baru atau memang siswa baru sendiri itu yang akan menjadi sebuah bencana bagi kota Aogami. Dikatakan juga bahwa Hanabi dan Saki berusaha untuk mencari asal rumor tersebut, tapi tidak ditemukan dimanapun. Kemudian, Hanabi berinisiatif untuk bertanya kepada kakeknya, sedangkan Saki berinisiatif untuk bertanya kepada ibunya, di mana dikatakan bahwa ibunya dulu juga merupakan siswa dari sekolah Aogami. Namun, sampai sekarang belum ada informasi pasti siapa ibu dari Saki tersebut. Kemudian, ketika Toka yang mencoba menjelaskan rumor yang ada, tiba-tiba dunia terlihat glitch dan semua orang menghilang dari kelas. Dan ketika semua orang menghilang, orang yang berada di hadapan kita adalah Shino dengan pakaian siswa era Heisei. Kejadian tersebut terjadi selama 1 detik. Kemudian dunia glitch lagi dan semua orang kembali seperti semula ke dalam kelas. Tetapi, sebelum Toka sempat menjelaskan rumornya, tiba-tiba semua menjadi gelap dan ada suara gemuruh dan gempa. Toka dan Suzune panik dan teriak, kemudian episode 3 berakhir. Jika kita kembali lagi membaca note dan artikel yang ada di dalam game, kita dapat mengetahui bahwa bencana yang terjadi ketika episode 3 kemungkinan besar adalah bangunan sekolah yang hancur. Ini dikutip dari sebuah artikel yang bertuliskan, a major accident occurred in which Aogami High School collapsed. It seems that the police treated the incident as the result of the explosion caused by a gas leak, but there's a missing point remains in this accident. The other day, the Aogami High School in the Aogami town has collapsed, but some rumors say that there are still missing details floating around. There is a rumor that the real cause may not be a gas leak. Nah, dapat ditemukan bahwa kejadian tersebut merupakan sebuah bencana yang menghancurkan gedung sekolah. Banyak orang menganggap bahwa itu adalah hasil ledakan gas yang bocor. Tetapi, reporter yakin bahwa banyak hal janggal yang terjadi terhadap bencana ini. Dan tentu saja, masih ada banyak hal lain yang dapat kita temukan, seperti lampu yang menyala sendirian di dalam kelas merupakan referensi dari tempat duduk kita yang ada di dalam video, atau analisis tentang audio yang ada di data file, atau hal-hal lain yang belum kita bahas. Namun, semua itu kita akan sambung di part selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan. Jika kalian memiliki hipotesis atau teori menarik, silahkan komen di bawah dan kita akan diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton. Saya Sate, and peace.